Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara Kuasa Pujian dan Penyembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Saudara bisa menceritakannya melalui pujian, melalui penyembahan saudara, dan juga melalui kesaksian hidup saudara. Pujian-pujian yang diurapi biasanya memiliki satu pengalaman rohani bersama Tuhan dan muncul menjadi sebuah pujian yang meninggikan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang begitu memberkati itu muncul dari pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan yang kita dengar dan memberikan kekuatan. Saudaraku, pada malam hari ini siapkan hati saudara di dalam acara ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami berkumpul bersama keluarga. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kesaksian. Kami siap untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan hidup kami adalah pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Dan itu akan kami naikkan dalam pujian kami dan kami ceritakan di dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom mempelai Kristus, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa saudara semua dalam keadaan yang baik. Ada sebuah pujian yang sering kita nyanyikan. Lagu him ini memiliki histori yang sangat menarik. Lagu ini bisa memberkati banyak orang dari masa ke masa. Judul lagu ini adalah Amazing Grace. Pada tahun 1748, ada sebuah kapal dagang yang berlayar ke negara Inggris. Di tengah perjalanan, kapal ini mengalami guncangan yang begitu dahsyat karena badai topan menerpa kapal tersebut. Kemudian ada seorang pemuda yang bernama John Newton. John Newton adalah seseorang yang memiliki bisnis. Bisnis ini dia memperdagangkan budak-budak untuk dijual ke negaranya Inggris. Di dalam kapal tersebut, seluruh awak kapal dan semua orang yang berada di situ sangat ketakutan. Mereka merasa bahwa hidup mereka akan berakhir di kapal tersebut. Kemudian, John Newton ini teringat akan kisah Yunus. Dia merasa bahwa dirinya adalah Yunus yang membawa dosa dalam kapal tersebut. Tidak heran, karena memang John Newton memperdagangkan itu sebagai penjualan budak karena dia kerap kali pergi ke Afrika untuk mencari pemuda-pemudi yang cakap untuk dia bisa jual. Kemudian saat itu John Newton merasa sangat ketakutan, sangat gentar. Lalu apa yang dia lakukan? John Newton pun langsung keluar dari kapal tersebut. Ia berseru, berdoa, dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku takut, tolong selamatkan aku. Tak lama kemudian, mujizat pun terjadi. Badai topan itu pun perlahan-perlahan mulai berhenti. Dan dari peristiwa tersebut, menjadi sebuah titik balik John Newton untuk bisa bertobat dan meninggalkan kebiasaannya yang lama, meninggalkan pekerjaannya yang lama, dan meninggalkan dunianya yang lama. 6 tahun kemudian, John Newton memiliki suatu keputusan untuk dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Dia mulai belajar ilmu teologi untuk menjadi seorang pendeta. Kemudian pada tahun 1773, ia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Dari lagu ini,
itu mencerminkan betapa bersyukurnya, betapa besarnya anugerah Tuhan menyelamatkan John Newton pada kejadian kapal tersebut. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan diberikan satu kali kesempatan untuk bisa memiliki kesempatan bertobat itu. Sepanjang hidupnya, dia melayani Tuhan. Dalam khotbahnya, dia sering menceritakan tentang kejadian yang ada di kapal tersebut. Walaupun memang pada akhir hidupnya, dia buta secara fisik. Tetapi dia selalu berkata, "Dulu aku buta, namun sekarang aku melihat. Aku melihat terang, aku melihat anugerah yang Tuhan berikan kepadaku." Sampai pada akhirnya, tahun 1807, ia meninggal. Bersamaan dengan itu, ada seorang yang bernama William Wilberforce. Dia adalah seorang parlemen Inggris. Dia ingin memperjuangkan untuk menghapuskan segala perbudakan yang ada di negaranya. Setelah menantikan penantian yang panjang dan perjuangan yang begitu hebat dari William Wilberforce, akhirnya pada tahun 1833 ini terjadi sejarah yang begitu besar di kerajaan Inggris. Dan dia mengaku, mengapa dia memperjuangkan itu? Karena dia telah mendengar dan mendapatkan pesan dari lagu Amazing Grace. Maka dia ingin berjuang untuk menghapuskan perbudakan yang ada di negaranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya dan kita semua tahu bahwa di dalam diri kita masing-masing, kita memiliki badai hidup sendiri-sendiri. Tapi percayalah, Tuhan Yesus selalu menyediakan anugerah-Nya bagi setiap kita. Di dalam keadaan apapun, bahkan di dalam pandemi ini yang tiba-tiba datang, tidak tahu sebabnya, tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diberi anugerah kesehatan dari Tuhan. Kita masih diberikan anugerah kehidupan dari Tuhan. Kita masih bersama-sama dengan keluarga kita, dengan keadaan yang sehat dan baik. Maka saudara sekalian, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan rasa ucapan syukur dari dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan tidak akan pernah menutup pintu. Dia menyediakan pintu yang terbuka untuk menyelamatkan setiap kita, untuk
berjalan bersama kita menghadapi masalah yang ada. Dan kita patut bersyukur akan itu. Karena anugerahnya telah dicurahkan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Victor Togi Rumahorbo. Saya pernah melayani di Gereja Betani Salatiga karena pada waktu itu saya berdinas di sana. Tahun 2004 sampai dengan 2007 akhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Hengki yang memberikan kesempatan bagi saya, bagi kami, untuk menceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan ketika kita memuji dan menyembah. Saya awali kesaksian saya sekitar tahun 2001 atau 2002. Ketika itu saya dinas di Manokwari. Di pertengahan bulan pada waktu itu saya kehabisan uang, gaji saya itu pertengahan bulan itu habis. Saya tidak tahu kemana habisnya. Tapi yang saya ingat pada waktu itu saya tidak memberikan perpuluhan pada waktu itu. Nah di pertengahan bulan uang saya habis, kemudian saya merasa khawatir, merasa takut. Bagaimana kehidupan saya untuk 15 hari ke depannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya waktu itu mau meminjam kepada teman saya. Tetapi pada saat saya ada niat untuk meminjam, saya merasa malu. Saya merasa malu. Kemudian saya urungkan niat saya. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi-pagi sekali saya berangkat ke kantor. Pada waktu itu belum ada orang di kantor. Mungkin sekitar jam 6 sampai setengah 7-an gitu ya. Kemudian ruangan saya itu di lantai 2. Teman-teman saya juga belum datang pada waktu itu. Kemudian ketika saya merenungkan, Tuhan kenapa terjadi hal seperti ini? Tetapi tiba-tiba Tuhan ingatkan firman yang tertulis di Filipi 4 ayat 19. Kemudian firman itu saya nyanyikan. Kemudian saya menyembah Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Nah pujian ini yang saya nyanyikan berulang-ulang, kemudian saya nyembah. Saya nyanyikan lagi, kemudian saya nyembah Tuhan.
Tidak terasa air mata saya mengalir pada waktu itu. Karena apa? Karena saya tidak bisa berharap kepada manusia. Yang saya harapkan hanya Tuhan yang bisa menolong saya pada waktu itu. Saya juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong saya. Saudaraku, di tengah-tengah penyembahan itu, saudaraku ya, saya nyanyikan berulang-ulang. Setelah itu, saudaraku, saya turun ke bawah. Pada waktu itu belum ada orang, saudara. Pegawai-pegawai juga belum masuk karena masih terlalu pagi pada waktu itu. Nah, ketika di bawah itu saya melewati ada seorang bapak, saudara. Saya tidak sapa dia, saya cuma lewat di depannya. Tiba-tiba dia tegur saya dan dia sapa saya. Dia bilang, "Bapak Pak Togi ya?" "Oh iya," saya bilang gitu. "Ada apa Pak?" Saya bilang begitu. Nah, bapak ini dia lagi duduk di ruang tunggu, bajunya putih, celananya putih. Nah, ketika dia tanya, "Bapak Pak Togi?" Saya bilang, "Ya, saya Togi," saya bilang. Kemudian dari kantongnya dia keluarkan sebuah amplop, saudaraku. "Pak, ini ada surat cinta," katanya begitu. Kemudian ketika dia serahkan kepada saya buka. Ketika saya mau membuka, bapak ini berkata, "Pak, ini kan surat cinta. Bapak jangan buka di sini, buka di rumah," katanya begitu. Oh, akhirnya saya tutup lagi, saudaraku ya, karena belum sempat saya buka. Kemudian saya bawa ke atas, ke ruangan saya. Nah, sampai di ruangan saya, begitu saya buka amplop itu, ternyata benar surat cinta. Yaitu ada duit 500.000 di dalam amplop tersebut. Saudara, saya menangis, saya berteriak sama Tuhan. "Tuhan, terima kasih. Saya terima kasih." Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya turun ke bawah mencari Bapak yang menyerahkan amplop itu yang ada isinya 500.000 itu, saudara. Ketika saya ke bawah, saya tidak ketemu dengan Bapak itu. Kemudian saya cari ke depan, saya kejar ke depan, saya tidak ketemu dengan Bapak itu lagi. Padahal waktunya begitu singkat pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya itu cara Tuhan menolong saya. Dan begitu juga mungkin saya percaya sekali apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan saudara. Ketika engkau menghampiri Tuhan dengan pujian dan penyembahan dan doa saudara, saya percaya Tuhan menjawab kebutuhan dan keperluan saudara. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini kejadiannya terjadi di Salatiga, saudaraku ya. Ini peristiwanya terjadi di Salatiga. Ketika itu saya baru saja diangkat atau diteguhkan oleh Pak Bambang Hengki sebagai ketua FA pada waktu itu. Sekitar 3 atau sampai 4 bulan baru diteguhkan. Gitu. Saya pernah berdinas di Salatiga tahun 2004 sampai akhir 2007 dan saya juga pernah melayani di Gereja Betani Salatiga. Nah, ketika saya diteguhkan oleh Pak Hengki, setelah beberapa bulan saya pegang FA pada waktu itu, saudara. Tiba-tiba Pak Bambang Hengki telepon saya. Beliau bilang begini, "Pak Victor, tolong kamu doakan ada rumah seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya. Dia punya anak itu ada 6 orang. Rumah ini ada setannya," kata Pak Bambang begitu. Terus saya bilang begini, "Pak, kenapa harus saya?" Pertanyaan saya itu sebenarnya untuk menolak pelayanan yang disampaikan, yang diberikan oleh Pak Bambang Hengki. Kemudian beliau berkata kepada saya, "Iya, karena rumah itu dekat dengan rumahmu." Akhirnya karena tidak ada alasan saya untuk menolak, saudaraku, akhirnya saya terima gitu ya. Sambil rada-rada takut juga. Karena apa? Karena saya tidak punya pengalaman mengusir setan di dalam rumah gitu ya. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tanya, "Rumah yang ada setannya itu seperti apa, Pak?" Kemudian Pak Hengki bilang begini, "Tengah malam kadang-kadang," katanya begitu ya, "ketika anak-anaknya lagi tidur itu selimut anaknya itu ditarik. Nggak tahu siapa yang narik. Kemudian setelah ditarik, telapak kaki mereka itu digelitikin gitu. Dan terkadang juga keran air di kamar mandi yang tadinya sudah mati itu tiba-tiba nyala sendiri." Wah, saya bertambah takut pada waktu itu, saudaraku. Cuman karena tidak ada alasan untuk menolak, akhirnya, "Iya Pak, siap Pak."
Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ajaklah teman-teman saya FA pada waktu itu. Saya masih ingat ya, Manfred, kemudian ada Tati, kemudian ada Rahmi pada waktu itu, baru awal-awal pada waktu itu. Kemudian saya ajaklah mereka untuk berdoa di rumah yang ada setannya. Tapi saya tidak cerita bahwa yang doa kita ini adalah untuk mendoakan rumah yang ada setannya. Karena apa? Karena mereka juga belum pengalaman menurut saya, gitu ya. Nah, saudaraku, kami ajaklah mereka, saya ajak mereka. Kemudian sampailah di rumah ibu ini seorang janda, suaminya orang Belanda, saudaraku ya, punya anak 6, saudaraku, dan sudah besar-besar semua, sudah gadis-gadis. Kemudian saudaraku, saya ambil gitar, kemudian saya nyembah, saudaraku ya. Saya sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Nah, di tengah-tengah penyembahan saya, saudara, saya dengar suara yang berkata demikian, kamu siram rumahnya dengan garam. Ketika saya mendengar suara itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bertanya dalam hati saya, loh, kenapa disiram rumahnya dengan garam? Artinya saudara jangan tiru ini gitu ya. Kalau seandainya ada rumah yang ada setannya, saudara jangan kemudian saudara ambil garam, saudara siram. Enggak, saudara. Ini kesaksian saya. Mungkin dengan cara yang lain mungkin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berkecamuk dalam hati saya, dalam pikiran saya. Loh, kenapa dengan garam? Kemudian saya lanjutkan penyembahan saya. Saya melanjutkan penyembahan, lagi nyembah. Kemudian saya hentikan penyembahan saya. Saya tanya Manfred pada waktu itu. Saya bilang begini, Manfred, saya dengar suara bahwa rumah ibu ini harus disiram pakai garam. Terus Manfred bilang, ya sudah bang, kerjakan aja kalau itu suara Tuhan. Terus saya bilang sama Manfred, kalau itu suara Tuhan, saya tahu suara Tuhan, saya pasti kerjakan. Cuman saya masih bertanya, ini suara Tuhan apa tidak? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudaraku yang saya nyembah lagi, saudaraku, nyembah lagi. Karena tidak ada suara yang sedengar lagi selain dari itu. Akhirnya saya hentikan penyembahan, saya panggil ibu itu. Ibu punya garam kah? Oh, untuk apa Pak? Kemudian saya beranikan diri, Tuhan ngomong sama saya, rumah ibu harus disiram pakai garam. Kemudian ibu ini ke dapur, kembali dia bawa garam 1 toples. Kemudian saya ambil itu, kemudian saya siram. Yang lain juga nyiram sambil nyembah, saudaraku. Saudaraku, di tengah-tengah saya kerjakan untuk menyiram garam itu, dalam hati saya berpikir begini, dalam pikiran saya, Tuhan ini benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dibawalah ke tempat di belakang. Di situ ada sumur tua, dan saya merasakan spiritnya begitu kuat di situ. Kemudian kita doakan di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu kami pulang. Nah, teman-teman saya Manfred, Radmi sama Tati itu heran gitu ya. Mereka juga gak nyangka kok bisa kita dibawa untuk mendoakan rumah yang ada setannya. Mereka berpikir pada waktu itu adalah ada orang yang memasuki rumah baru, kemudian kita doakan, kemudian kita makan-makan. Pikiran mereka seperti itu, saudaraku. Nah, akhirnya keesokan harinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pak Bambang Hengki telepon saya lagi. Beliau bilang begini, Pak Victor terima kasih ya. Terus saya sudah lupa, saudara. Ada apa Pak? Saya bilang gitu. Beliau bilang begini, rumah yang kalian doakan kemarin itu setannya sudah pergi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekali. Artinya gini, saudara.
Saudara jangan terapkan ini kalau saudara mungkin berdoa untuk rumah yang ada setannya. Artinya begini saudara, saudara tanya Tuhan, ya, cara Tuhan itu bisa berbeda-beda. Cara Tuhan itu banyak cara. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita dengar suaranya, kemudian kita kerjakan sesuai dengan perintahnya, itu mujizat terjadi. Kemudian yang ketiga, saudaraku. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa ketika Bapak muji nyembah itu Tuhan berbicara atau Tuhan menyampaikan instruksinya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara bertanya kepada saya, banyakkan mana saya dengar suara Tuhan memuji menyembah atau tidak? Saya mau beritahu bagi saudara, lebih banyak saya tidak mendengar arahan Tuhan, instruksi Tuhan, muji nyembah daripada mendengar suara Tuhan ketika muji nyembah, saudara. Artinya begini saudaraku, jangan saudara menyerah ketika Tuhan belum menyampaikan pesannya atau janjinya bagi saudara. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena saya percaya ketika hatimu rindu kepada Tuhan, Tuhan akan sampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Nah, yang ketiga ini adalah ketika saya sudah berdinas di Jakarta. Pada waktu itu saya baru buka pelayanan, ikut pelayanan gitu ya. Pada waktu itu saya ketua FA juga. Anggota saya sekitar 10 sampai 12 orang, belum banyak pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu sekitar bulan Juni ya. Ada libur, jadi minggu yang akan datang itu ada tanggal libur gitu lah. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini minggu depan ini ada libur. Kira-kira Eva mau bikin apa? Pada waktu itu Tuhan enggak ngomong apa-apa juga. Kemudian 3 hari sesudah saya bertanya seperti itu, ada seorang hamba Tuhan, gembala sidang Betani Pulau Mas, beliau tuh WA saya. Di dalam WA-nya itu berkata, ini ayat sudah biasa sudah dengar, yaitu yang tertulis di Yosua 14 ayat 9. Setiap tanah yang kau pijak itu akan diberikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Ketika saya terima share firman itu, hati saya begitu bergelora, saudaraku. Berbeda dari biasanya gitu. Jadi firman itu waktu di-sharekan oleh Pak Sinaga gembala sidang Betani Pulau Mas ini, itu bergelora hati saya. Kemudian saya ceritakan, sharekan di grup saudaraku FA kita. Akhirnya mereka teman-teman, ayo Pak kita setuju. Kemudian 1 hari sebelumnya saya gambar lokasi yang akan kita doa keliling. Kemudian saya bagi tugas saudaraku, si A di sini, si B di sini, si C di sini, si D di sini. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu dia bilang di grup, Pak gimana kalau sorenya itu kita makan-makan, katanya. Kita bakar ikan. Terus saya bilang, oh oke. Gitu ya. Keesokan harinya kita doa keliling sambil berolahraga, sudah pagi-pagi benar. Kemudian sorenya kita bakar ikan. Nah, setelah ikan dibakar, kemudian kita akan mau makan. Nah, sebelum makan, saya kumpulkan mereka. Terus kami nyembah lagi, saudaraku. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Nah, di tengah-tengah penyembahan, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Dia bertanya kepada saya. Dia bilang, berapa ekor ikan yang kau bakar?
Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan untuk apa? Tuhan tahu berapa ekor ikan yang kami bakar. Kemudian Tuhan bilang, sebanyak itulah jiwa-jiwa akan kutambahkan sampai akhir tahun. Pada waktu itu adalah bulan Juni. Kemudian saya hentikan penyembahan saya tanya sama teman-teman, siapa yang bakar ikan? Kemudian ada seorang bapak tunjuk tangan, saya Pak. Kemudian satu bapak lagi tunjuk tangan, saya Pak. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tanya sama mereka, berapa ekor ikan yang kalian bakar? Saya bilang begitu. Untuk apa Pak? Terus saya jawab, Tuhan bilang, sebanyak itulah Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa di FA ini sampai akhir tahun. Saudaraku yang dikasih oleh mereka jawab, Pak ada 42 ekor Pak. 42 ekor saya bilang. Nah 42 jiwalah Tuhan akan tambahkan. Jiwa-jiwa sampai akhir tahun. Jadi 6 bulan ke depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Setelah itu saudaraku, ketika kita FA, itu banyak sekali jiwa baru. Itu setiap minggu ada jiwa baru. Bukan satu saudaraku. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Bahkan ada pernah 5 orang sekali datang jiwa baru. Sampai akhir tahun saudaraku, jumlah yang dibilang Tuhan itu sesuai saudaraku. Bahkan lebih lagi. Jadi di akhir tahun kita itu punya FA anggotanya 60 lebih orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Saudaraku, itulah kekuatan pujian dan penyembahan saudaraku. Alkitab juga pernah banyak sekali mencatat, saudaraku, bagaimana kekuatan pujian penyembahan. Tembok Yeriko kita bisa runtuh karena apa? Pujian penyembahan. Paulus dan Silas di penjara ketika muji nyembah. Saudara, terjadi gempa bumi, belenggu dilepaskan, belenggu diputuskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pujian penyembahan adalah kekuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya mau beritahu bagi Bapak Ibu, jangan menyerah. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, nyembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Cuman saudara yang bisa menyembah Tuhan. Karena itu kesempatan yang baik ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sembahlah Tuhan. Ini yang menjadi kesaksian saya. Cukup 3 saja ya. Dan saya berterima kasih kepada Pak Hengki yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bersaksi keajaiban dan kebesaran Tuhan. Saya percaya kalau saya bisa ngalaminya, saudara juga bisa ngalaminya. Bahkan lebih dahsyat lagi. Terima kasih juga kepada seluruh pengerja di Betani Salatiga. Ada Pak Satrio, Pak Pri, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Bahkan Debbie mungkin ya. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari Jambi, saya dan Yoel yang ngiringin keyboard. Terima kasih dan biarlah ini menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Salatiga. Dari Jambi, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.